Shalom, shalom, shalom. Selamat pagi masyarakat iman yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini kita bersama-sama akan membuka hari kita dengan memuji nama Tuhan. Kita akan mengangkat suara kita untuk merayakan kebaikannya dalam kehidupan kita. Mari bersama-sama kita pujikan NKB 3 bait pertama dan yang kedua. Terpujilah Allah. NKB 3 bait pertama dan yang kedua. Terpujilah Allah. Besar begitu kasihnya untuk dunia, cemang sehingga dibilang putranya kudus, mengangkat manusia serta menebus. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergema, mendengar suaranya. Dapatkanlah Allah demi putranya, dipuji padanya sebab hikmatnya. Dan darah anaknya yang menebus mereka yang yakin janji kudus. Dosanya betapapun juga keji, dihapus olehnya, dibasuh bersih. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergema, mendengar suaranya. Dapatkanlah demi putranya, dipuji padanya sebab hikmatnya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami percaya bahwa darah Tuhan Yesuslah yang memelihara kami, sehingga biarlah Tuhan hari ini kami mau menjalani kehidupan kami sekalipun kami tidak selalu bersih, tapi kami percaya Engkaulah yang menebus dan membersihkan kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan dalam nama kami berdoa. Amin. Bersama-sama kita akan membuka bacaan kita. Kalau kemarin Tawarikh 1 dan 2 sudah selesai, kita mundur lagi, berpindah lagi ke kitab-kitab yang kita belum baca di Perjanjian Lama. Kalau saya lihat-lihat Bapak Ibu dari Kejadian sampai Raja-Raja ini yang tadi saya udah catat, yang selama ini belum kita baca, ada beberapa yang belum ya. Yang belum itu Kejadian udah, Keluaran udah, Imamat udah, Bilangan, Ulangan belum, Yosua udah, Hakim-Hakim udah, Rut udah, 1-2 Samuel belum, 1-2 Raja-Raja belum. Jadi yang belum tinggal Bilangan, Ulangan, 1-2 Samuel, 1-2 Raja-Raja. Jadi kita sekarang pindah ke 1 Raja-Raja. 1 Raja-Raja 1 kita buka sama-sama. 1 Raja-Raja 1. 1 Raja-Raja 1 ayat 1 sampai yang ke 6. 1 Raja-Raja 1 ayat 1 sampai 6. 1 Raja-Raja 1 ayat 1 sampai 6. 1 Raja-Raja 1 ayat 1 sampai yang ke-6. 1 Raja-Raja 1 ayat 1 sampai yang ke-6. Dengarkanlah sabda Tuhan. Raja Daud telah tua dan lanjut umurnya, dan biarpun ia diselimuti badannya tetap dingin. Lalu para pegawainya berkata kepadanya, hendaklah dicari bagi tuanku seorang perawan yang muda untuk melayani dan merawat raja. Biarlah ia berbaring di pangkuanmu, sehingga badan tuanku raja menjadi panas. Maka di seluruh daerah Israel dicarilah seorang gadis yang cantik, dan didapatlah Abisak gadis Sunem, lalu dibawa kepada raja. Gadis itu amat cantik, dan ia menjadi perawat raja dan melayani dia. Tetapi raja tidak bersetubuh dengan dia. Lalu Adonia anak Hagit meninggikan diri dan berkata, "Aku ini mau menjadi raja." Ia melengkapi dirinya dengan kereta-kereta dan orang-orang berkuda serta 50 orang yang berlari di depannya. Selama hidup Adonia, ayahnya belum
pernah menegur dia dengan ucapan, "Mengapa engkau berbuat begitu?" Ia pun sangat elok perawakannya dan dia adalah anak pertama sesudah Absalom. Bapak Ibu Saudara, kita raja-raja ini sebenarnya kita raja-raja sama Tawar itu mirip. Raja-raja dan Tawar itu mirip. Jadi kalau lihat periodenya, raja-raja dan Tawar ini sama-sama masa-masa di masa-masa kerajaan Israel dari berdiri sampai hancurnya. Tapi kalau Tawar itu lebih fokus ke kejadian sejarahnya secara umum ya. Kalau dalam bahasa Inggris Tawar itu chronicle. Chronicle itu kalau dalam bahasa Indonesia sehari itu kronologi. Jadi kitab kronologi gitu. Jadi dari kerajaan ada sampai habisnya. Nah, kalau raja-raja sama seperti judulnya, bicara kerajaan juga, cuma fokusnya ke si sosok rajanya. Sosok raja dan sosok beberapa nabi. Jadi kalau di raja ini bahkan lebih bahas satu persatu rajanya, baik Israel Utara Selatan ataupun ketika masih bersatu, dan juga yang mungkin terkenal sih Nabi Elia dan Elisa. Nah, itu juga akan dibahas nih di raja-raja ini. Nah, kembali soal raja-raja ini, Bapak Ibu, saya jadi ingat kalau bicara soal raja kerajaan, manusia itu sangat senang membangun kerajaannya gitu ya. Kekuasaannya, manusia tuh suka banget dengan yang namanya kekuasaan. Ketika bisa ngatur hidup orang lain, bisa mengubah keadaannya gitu ya. Saya jadi ingat ya kejadian Palestina Israel. Saya udah dari kemarin ngebahas ini terus dari Persekutuan Pemuda, KD, Persekutuan Remaja gitu ya. Soal perang ini kayaknya nggak habis-habis gitu ya. Dan bicara soal perang ini selalu saya tekankan bahwa kita jangan sampai nggak sadar bahwa ini adalah bagian dari pengalihan isu. Ya, isu perang itu cuma bagian atasnya aja. Kalau ibaratnya gunung es, cuma sebagian kecil. Yang di dalamnya itu banyak sekali yang sebenarnya ada banyak pihak yang terlibat. Nah, ketika orang cuma fokus ribut di sosial media gitu kan, tuh Pandre, ini ada yang berpihak sama Palestina, Pandre, ada yang berpihak sama Israel, Pandre, pendeta-pendeta ngomongnya nggak bener, gitu. Jadi kalau kita cuma sibuk di sosial media, kita kalau ke bawah juga, terus kita jadi emosi kan, orang-orang tuh kayak gitu. Jadi kalau kita marah juga, sebenarnya juga kita ke bawah dengan pengalihan isu, di mana di balik pengalihan isu itu ada masalah soal ekonomi, perdagangan senjata, perdagangan minyak. Di balik perang itu ada isu soal wilayah kekuasaan yang mau diraih, lobby-lobby politik baik itu dari PBB yang harus menjaga perdamaian maupun dari pihak-pihak negara lain satu persatu yang punya keinginan untuk cari keuntungan. Nah, bicara soal pengalihan isu juga di raja-raja ini juga ada pengalihan isu. Raja Daud di usia yang sangat tua, ketika dia harus mencari suksesor atau penerusnya, malah orang-orang di kerajaan itu cari pengalihan isu dengan apa? Memberikan seorang perempuan muda. Udahlah, supaya raja nggak fokus, supaya ya kasihan juga dia udah tua, dicarikan seorang perawan muda untuk mengalihkan isu. Ya pokoknya raja masih segar, tenang aja. Jadi keadaan yang sebenarnya sudah genting ini harus sudah ada penggantinya. Raja Daud punya banyak anak, harus mulai dipilih nih siapa yang harus terjadi, yang harus menggantikan Daud. Nah, salah satu yang bergerak di balik isu itu adalah si Adonia. Nah, Adonia ini adalah salah satu anak Raja Daud yang ambisius banget. Dia itu saking ambisiusnya, dia sampai sudah nyiapin perlengkapan-perlengkapan, peralatan-peralatan gitu ya. Sehingga dibanding yang lain ya, bahkan sama Salomo pun orang langsung ngeliat, kayaknya Adonia nih yang udah lebih siap. Padahal kita nggak tahu tadi ya, semua langkah strategis dari mulai pengalihan isu sampai menyiapkan kereta supaya dia tuh bisa. Tapi dia lupa mencari yang utama, kehendak Allah. Nah, karena dia tidak mencari kehendak Allah dan Allah tidak berkenan kepadanya, kita sudah tahu jelas pasti dia tidak terpilih. Dan kalau kita baca nanti juga muncul si sosok Salomo juga. Nah, Bapak Saudara, hari ini kita mau lihat dan belajar di kehidupan kita. Kita jangan hanya melihat apa yang di permukaan, apa yang terjadi di kehidupan kita ketika kita mungkin sedang berdagang, melayani, hidup dalam keluarga. Kalau ada masalah, jangan cuma lihat apa yang ada di depannya doang. Wah, saya berantem nih sama si A. Kalau cuma kita berantem, wah saya beda pendapat sama dia. Kita nggak mencoba kenapa saya beda pendapat sama dia. Mungkin karena saya masih keras kepala juga,
Atau mungkin orang itu sedang ada pergumulan di keluarganya. Jadi jangan hanya melihat apa yang di depan mata. Kalau kita hanya melihat apa yang di depan mata, kita menjadi orang-orang yang dangkal pemikirannya. Itu ya, termasuk seperti menanggapi Palestina Israel itu juga. Ya, kalau kita cuman kebawa emosi, lihat Facebook, sosial media, bagi-bagiin video yang sebenarnya hanya menambah kebencian, kita kemakan, berarti kita berhasil ditipu sama orang-orang yang mengalihkan isu. Jangan ketipu kita. Kita dikasih hikmat bijaksana loh sama Tuhan, tiap anak Tuhan. Sehingga harusnya kita bisa menimbang dengan baik. Begitu juga dalam keluarga kita, kalau kita sedang ada masalah, ada pergumulan, kita paling susah untuk melihat anggota keluarga kita dengan objektif. Kita mudah melihat orang lain dengan objektif, tapi keluarga kita suka hakimi dengan mudah. Sehingga hari ini mari sama-sama belajar melihat segala sesuatu jangan cuma di permukaannya. Jangan gampang kesulut emosi, jangan kebawa gosip orang. Kita harus buktikan sendiri, melihat lebih jauh, dan minta hikmat bijaksana dari Tuhan. Tuhan mampukan kita hari ini. Amin, mari kita berdoa. Tuhan, kami percaya bahwa hari ini kami diingatkan bahwa manusia itu mudah sekali kena isu, mudah sekali dialihkan isu, mudah sekali kemakan gosip berita, tetapi kami lupa menimbang dengan bijaksana, melihat lebih jauh, dan minta hikmat dari Tuhan. Tuhan, kami tidak mau seperti Adonia yang menjadi orang yang mengalihkan isu, atau kami tidak mau jadi seperti orang Israel yang kemakan isu. Sehingga biarlah Tuhan kami jadi orang yang bijak, mampu melihat dan memilih, dan melakukan hal yang baik, mendoakan, dan juga kami minta hikmat bijaksana dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hidup kami hari ini. Hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati, tetap bersemangat.